Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Untuk seluruh murid Budi Suci dimanapun kalian berada dan saudara muslimin muslimat seluruh Indonesia atau dimanapun kalian berada, tak lupa sholawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak kita semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Oh ya, kemarin sesi Zalnabur itu ada yang kurang. Hendaknya kita kalau mau pergi ke pasar atau ke tempat perdagangan atau untuk bisnis, maka kita hendaknya kita berta'awud, mohon perlindungan kepada Allah daripada tipu muslihat dan gangguan Zalnabur tadi. Artinya agar kita tidak dibisikin untuk berbuat curang juga, tapi agar kita juga dapat perlindungan dari kecurangan orang lain yang dilakukan, yang dibisikkan Zalnabur kepada orang lain. Ya, itu ya. Ta'awudnya gimana? Oh ya, a'udzubillahi minasyaitonir Zalnabur nirrajim wal jundihi wal abna. Ini artinya aku berlindung kepadamu ya Allah daripada syaitan yang bernama Zalnabur dan bala tentara dan para pengikut-pengikutnya. Tuh, mudah-mudahan Zalnabur tidak pernah mengikuti kita lagi. Sesi ketiga putra iblis yang ketiga adalah Dasim. Ya. Apa tugas Dasim dalam menggoda, menghancurkan manusia? Dia menggunakan syahwat kita. Menggunakan syahwat kita, bahasa jelasnya ya, akan mengajak kita melakukan perbuatan zina. Memberi jalan agar kita melakukan perbuatan zina yang benar-benar dilarang oleh Allah dan dianggap perbuatan yang sangat keji. Zina itu sendiri meliputi banyak cabang, banyak rantingnya. Gimana caranya? Apa itu iblis itu mengajari kita untuk berzina ya? Banyak toh, bahkan di antara kita, mungkin lingkungan kita, bahkan di Indonesia, orang diajari untuk telanjang. Telanjang aja bangga. Dengan pakaian yang super ketat, super minim. Atasnya
pakai jilbab, bajunya pakai baju muslim yang baik, ya. Ternyata celananya tipis sekali dan mepet sekali sama kulitnya, sehingga lekuk-lekuk tubuhnya kelihatan. Artinya sekalipun dia beriman, dia tetap hatinya, pribadinya masih buat mainan oleh Dasim tadi. Bahkan ada yang mengatakan mode roknya kurang kain, kurang bahan. Jangan dikira itu menimpa siapa saja di mana saja. Dan ketika diingatkan, dia akan muncul di dalam hatinya dan pikirannya, menghasut orang yang mengingatkan. Syirik, pasti dia mengatakan syirik, munafik. Oh ya, senang lihat, ya memang senang, namanya juga manusia. Mana ada manusia nafsu melihat binatang, kan nggak ada ya. Nafsu ya melihat manusia, sama-sama manusianya. Terus setelah mengajarkan agar manusia saling berzinah mata, terus mengajarkan manusia untuk apa? Berzinah beneran. Bahkan kalau perlu yang sudah punya keluarga. Yang punya keluarga digoda, biar suaminya, kalau suaminya baik, suaminya dulu yang dikerjain. Goda oleh cewek yang cantik, yang di dalam tubuhnya, di dalam hatinya sudah dikuasai sama Dasim tadi. Selingkuh, istrinya tidak terima, berantakanlah keluarganya. Karena sehebat apapun kita mengenal dalil Rasulullah itu istrinya banyak, itu sunnah. Kalau kita laki-laki 4, paling minim maksimal 4. Tapi tanya seluruh wanita di dunia, mau nggak, suka nggak dia di madu? Mereka nggak ada yang mau. Nah, begitu juga laki-laki, itu juga perempuan yang digoda. Akhirnya apa? Selingkuh. Diajari orang itu, di dalam hatinya diajari untuk sesuatu yang menyenangkan, memuji. Karena apa? Ya tadi itu, diajari sama Dasim bagaimana caranya agar selingkuh. Bahkan kalau perlu bagaimana caranya agar tidak ketahuan. Ya, kalau sudah tidak ketahuan, asik.
merasa aman dengan perselingkuhannya. Bahkan kalau perlu digiring untuk ke rumah atau ke hotel, digiring. Setelah mereka perzinahan atau melakukan perzinahan sampai puncaknya, hati suaminya yang bekerja digerakkan, dibikin gelisah hatinya. Agar siapa? Kenapa kok gelisah sekali? Kok nggak enak perasaanku? Akhirnya pulang, digerakkan pikirannya, ingin pulang, ada sesuatu. Jika dia melihat tanpa dia bingung ada sesuatu apa, dan tanpa dia pahami, dia digiring untuk pulang. Setelah sampai di rumah, tahu istrinya berbuat lagi tidak senonoh, emosinya memuncak. Dia ambil parang atau ambil apa, dia bunuh lakinya, bahkan juga perempuannya bisa dibunuh karena emosinya tadi. Ya, istrinya mati dalam keadaan su'ul khotimah karena dalam keadaan berzina. Begitu selingkuhannya juga mati dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan berzina. Nah, dibunuh sama suaminya. Suaminya karena gelap mata, akhirnya apa? Mereka mati, suaminya masuk penjara. Ganti penderitaannya, tinggal anaknya yang sangat menderita. Itulah cara menghancurkan manusia dengan cara seperti itu. Ya, banyak bahkan suami-suami yang tadinya baik, ketika miskin itu dia baik, tapi ketika dia kaya, berkecukupan, maka Dasim bergerak ke arah sana, menghancurkan kekeluargaan. Itu ibadahnya mereka. Dan manusia itu naluri aja. Kalau dia suka berzina, dia tidak suka beribadah. Karena apa? Merasa dirinya kotor. Semakin tidak beribadah, dia semakin jauh dari kebenaran. Nah, kalau sudah jauh dari kebenaran, itulah makanan empuknya. Mereka seperti bola buat mainan. Nah, bahkan untuk laki-laki yang istrinya baik-baik di rumah, daging busuk di jalan, daging busuk di wah, itu lebih edan, lebih nikmat daripada istrinya yang ada di rumah. Nah, itu pekerjaan Dasim, menghancurkan seseorang dengan cara perzinahan. Makanya dan itu siapa saja, bukan hanya orang baik-baik, siapa saja bisa terjadi. Banyak itu orang tokoh-tokoh yang tumbang hanya karena perzinahan atau karena wanita. Maka yang menghancurkan dunia itu ada 3 katanya: harta, tahta, dan wanita. Itu yang utama. Anak buah Dasim itu atau cucu iblis yang namanya
Asro itu petugas Dasim itu sangat kejam sekali dia. Di alam setan sana dia juga seorang perekrutmen, artinya di antara bangsa jin itu kan ada yang berkeluarga, punya anak, punya istri, punya saudara atau apa, tingkat-tingkat jin rendahan itu. Kalau dia perintahkan kepala keluarganya untuk menghancurkan keluarga manusia, maka saat kepala keluarga tadi itu diberi tugas, kamu harus menghancurkan si fulan itu. Bagaimana biar keluarganya hancur berantakan, betul-betul berantakan, dan meninggalkan agamanya. Maka apa? Jin tadi satu diberi pembantu, dan kedua diberi pengawas. Itu targetnya manusia. Dia dikasih pembantu, dikasih pengawas. Bahkan pertarungan demi pertarungan tadi akhirnya apa? Karena dia juga diancam dan keluarganya disandra. Kalau sampai gagal menghancurkan keluarga seseorang ini, itu keluarganya jin itu juga dibantai semua. Bahkan orang ini yang jadi penghancurnya untuk keluarga manusia tadi, kalau gagal dia dibantai juga. Jadi iblis itu menerapkan seperti itu agar manusia itu betul-betul hancur. Berbagai cara untuk menyesatkan manusia, entah melewati mimpi yang berbisik di telinganya, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dia pelajari, oh ini nanti hancurnya karena suatu hancurnya manusia ini karena perselingkuhan. Dah dari segi manapun dia akan berusaha untuk menghancurkan tadi. Itu Asro itu tugasnya untuk menghancurkan pernikahan tadi, memerintahkan jin juga tadi itu yang saya bilang itu. Kalau dia gagal, dia akan dibunuh, keluarganya itu disandra. Kalau dia gagal, keluarganya semua juga dibunuh. Sangat mengerikan toh. Artinya mereka nggak bekerjanya tanggung-tanggung. Kalau mereka gagal, mereka juga disikat. Makanya mereka berusaha mati-matian biar hancur keluarganya orang tadi. Nah, kalau sudah hancur dia laporan, itu sudah hancur. Nah, wah, dikasih kemewahan, bangsa jin tadi keluarganya dilepas. Nah, kamu berhasil. Apakah berhenti sampai di situ? Enggak. Nanti beberapa tahun lagi dia dipanggil lagi, bahkan tugas yang lebih berat lagi. Nah, seperti itu. Itu hierarki kehidupan di alam jin itu seperti itu, yang sangat sadis dan sangat mengerikan. Nah, kita sebagai apa? Manusia sebagai objeknya. Gitu loh. Makanya bangsa jin itu penggoda itu juga nggak tanggung-tanggung, dia bekerja semaksimal mungkin. Lah manusianya tadi yang banyak, kalau nggak sadar dia akan terjerumus.
karena dalam berbagai sisi itu mereka dipelajari. Oh, yang suka pemarahin istrinya, wah, suaminya yang didekatkan sama cewek. Wow, yang suka pemarah itu suaminya, istrinya yang digoda didekatkan dengan laki-laki yang lain. Selalulah mencari kelemahan kita untuk menghancurkan kita dengan jalan perzinahan tadi, atau memberi jalan untuk kita melakukan perzinahan. Karena dengan perzinahan yang dijalani tadi, kita akan menjauh dari kebenaran dan tidak suka beribadah. Jarang sekali orang yang mau setelah berzina, aku beribadah, enggak, jarang. Pasti dia menjauh. Nuraninya malu terhadap Allah sebenarnya. Nuraninya malu terhadap Allah. Jadi dia merasa kotor. Jadi ketika dia setelah melakukan perbuatan yang berzina, dia risih dan tidak suka melakukan perbuatan beribadah. Makanya setiap saat, setiap waktu, ketika hati kita digoyahkan oleh segala sesuatu yang berhubungan dengan nafsu birahi atau godaan untuk menyukai orang lain selain keluarga kita, selain istri kita, selain suami kita, banyaklah kita membayar ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal jundihi wal abnaini. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada setan penggoda yang bernama Dasim, yang terajam dan bala tentara dan seluruh pengikut-pengikutnya, agar kita dijauhkan daripada setan yang bernama Dasim, yang tampak menyenangkan tapi berdampak sangat mengerikan. Ya. Untuk sesi ketiga kita akhiri dulu. Semoga kita terlindungi daripada setan yang bernama Dasim dan terlindungi dari nafsu-nafsu kita sendiri. Kita lanjutkan sesi lain nanti besok dengan judul Putra Iblis yang nomor 4, yaitu Aswad. Disebut Aswad karena memang kulitnya hitam. Aswad. Siapa Aswad itu akan kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.